Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bandung Prasetyo, NIM 2024 1010 3039. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Materinya itu tentang fungsi where dan agregat. Langsung di sini pada nomor 6, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Ini saya menggunakan select star from customers, yang dimana country-nya itu sama dengan Brazil. Oke, selesai. Lalu lanjut ke nomor 7, yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Dan di sini saya membuat query-nya itu select star from product where discontinued sama dengan 1. Jadi 1 ini kan melambangkan true. Jadi saya isi dengan 1. Jadi benar apabila produk itu tidak diproduksi lagi. Oke, benar. Lanjut ke nomor 8. Tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi saya buat select customer ID, company name, address, from customers, di mana country-nya itu bukan Kanada. Jadi langsung saja saya run. Oke, sekarang berhasil. Sekarang lanjut ke bagian B, wildcard dan left. Baik. Lanjut, lalu pada nomor 6. Di sini di nomor 6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Dan di sini saya membuat query-nya select star from suppliers where company name I like. Jadi dibuat persen lalu LTD, lalu dibuat persen lagi. Dan hasilnya seperti ini ya. Ada manajer di sini, maaf, di sini LTD, LTD, seperti itu. Lanjut ke nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi di sini saya membuat select start from employees, yang dimana first name-nya itu lebih kecil dari last name. Di sini kita bisa lihat first name-nya itu A dan last name-nya F. Otomatis A lebih kecil dari F, maka muncul di sini. Gitu seterusnya. Lanjut ke nomor 8, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Di sini saya membuat query-nya itu select star from suppliers where company name I like, dan di sini saya umpamakan awalannya itu A, dan sama juga pada contact name awalannya juga A, jika ada yang sama, seperti itu. Dan di sini juga sudah muncul hasilnya. Lanjut ke bagian C. Ke bagian C ini pada nomor 4, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi di sini saya buat query-nya select star from employees, yang di mana hire date-nya itu atau tanggal masuk perusahaannya lebih atau setelah tanggal 10 Desember 1992. Dan di sini sudah muncul hire date-nya, otomatis lebih dari yang telah kita isikan query-nya. Lanjut ke nomor 5, yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Di sini saya query-nya select star from orders, di mana kita ambil harinya dari pengurangan pengiriman dari ordernya ini, dari tabel order, dikurangi dari kolom order date atau pengiriman dari tabel order. Kita cek
kita panggil maksudnya yang nilainya lebih dari 10. Oke, langsung. Nah, di sini sudah muncul. Oke, seperti itu. Lanjut ke bagian D. Ke bagian D pada nomor 4, di sini tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Dan di sini saya membuat select star from product, di mana discontinued-nya itu benar-benar atau sama dengan 1, atau unit stoknya sama dengan 0. Jadi dia masuk or ini salah satu bisa terpenuhi. Lanjut ke nomor 5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Di sini unit in ordernya kurang dari 10 atau unit in stoknya lebih dari 100. Oke. Saya lanjut ke nomor 6. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi di sini saya gabungkan beberapa, saya panggil dari tabel employees. Saya ambil nama, yaitu dari first name dan last name. Lalu masa kerjanya itu dari tanggal sekarang dikurangi tanggal penerimaan atau masuk kerjanya. Lalu kita ambil tahun di mana tahunnya itu dikurangi dari masuk perusahaan sampai lahirnya. Jadi yang dikurangi itu masuk perusahaan sama tanggal lahirnya. Kita aliaskan nama usia dari tabel employees, di mana tahunnya lebih dari 35 tahun, usianya lebih dari 35 tahun, atau masuk ke perusahaannya lebih dari 35 tahun, dan kita ambil juga yang usianya itu lebih dari 6 tahun. Jadi tanggal sekarang sampai dari lahir sampai sekarang itu usianya lebih dari 60 tahun. Oke, langsung saja saya akan. Oke, udah muncul di sini. Lanjut ke nomor 7, tampilkan employees yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma, gunakan in. Dan di sini saya sudah membuat query-nya, yaitu select star from employees where city in London, Seattle, Tacoma. Jadi kita ambil yang ada di dalam sini city-nya. Kita memanggil semua kolom yang city-nya itu di antara 3 ini. Nah, di sini sudah muncul ya. Oke, lanjut ke bagian E, N. Sini langsung nomor 5, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi saya buat select star from orders, where di mana tanggalnya itu harus lebih dari 25 Desember 1996, dan kita ekstrak tahunnya atau harinya yang lebih dari paling lambat itu 20 hari setelah paling lambat 20 hari. Oh maaf, ini kurang dari 20. Oke, langsung saja saya run. Oke, sudah muncul. Lanjut ke nomor 6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi di sini saya buat select star from product, di mana discontinued-nya enggak 0 dan unit in stock-nya juga enggak 0. Karena di sini tulisannya masih lebih dari 0. Oke, langsung saja saya run. Jadi untuk N ini masing-masing harus terpenuhi. Oke, ada yang 1 dan unit stoknya enggak ada yang kosong. Oke, lanjut ke nomor 7, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi saya buat select star from product, di mana ID-nya genap, saya modulo 2 sama dengan 0 dan unit price-nya lebih dari 5. Oke. Dan berhasil. Lanjut ke nomor 8, tampilkan produk yang harganya di antara
antara 5 sampai 10 dolar. Di sini select star from product di mana harganya itu di antara 5 dan 10. Oke, lanjut ke bagian F dari fungsi where. Nomor 4 yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi saya panggil select from order di mana tanggalnya harus lebih dari 25 Desember 1996 dan kita kurangi hari pengiriman dari hari pengiriman saya ulangi, kita ekstrak hari yaitu melalui pengurangan hari pengiriman dikurangi hari pemesanan dan diantaranya itu 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Langsung saja saya run. Oke, sudah ketemu. Lanjut ke nomor 5. Tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi saya buat select star from orders di mana shape country-nya itu I like Brazil, ini mana Brazil dan juga Italia shape country-nya. Lalu kita cek tanggal pengirimannya itu di antara 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Oke, langsung saja saya run. Baik, langsung nomor 6 yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi di sini select star dari tabel employee di mana city-nya itu antara Seattle atau New York dan tahunnya dari pengurangan tanggal sekarang dikurangi tanggal kita dari kelahiran itu diantaranya 50 sampai 60 tahun. Jadi langsung saja saya run. Sudah muncul. Nah, di sini tidak ada ya hasilnya. Oke, lanjut ke fungsi agregat. Fungsi agregat nomor 6 yaitu tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee dan net leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali cukup dihitung satu customer. Jadi di sini select count, lalu kita distinct customer ID. Nah, sebelumnya saya aliaskan kalau tabel customer itu C dan tabel order itu O. Jadi kita gabungkan dan kita samakan melalui customer ID. Dan di sini saya juga menggabungkan tabel employees melalui primary key dan foreign key-nya itu employee yang dari kolom employee ID. Dan di sini kan disuruh memanggil yang pernah dipanggil cukup satu kali customer. Sudah saja saya run. Jadi kita hitung banyaknya itu 89. Lanjut ke nomor 7, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Jadi saya select hitungan semua datanya atau value-nya dari tabel order yang kita gabungkan dengan pengiriman atau shipper melalui kalau yang order itu melalui ship via dan shipper ini melalui shipper ID, kita tentukan di mana ship country-nya itu Germany dan France dan ship via-nya itu 3 ya. Oke. Oke, di sini ada totalnya 49. Lanjut ke bagian B, min dan max dari fungsi agregat. Dan nomor 5 di sini tampilkan selisih harga barang termahal dan termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Jadi saya gabungkan antara tabel produk dengan alias P dan lalu dengan tabel suppliers dengan alias SP. Saya gabungkan max dari unit price dan min dari unit price. Lalu di sini saya tentukan komponen name-nya itu Exotic Liquids. Oke, langsung saja saya run. Nah, di sini ada totalnya ada 9. Lalu nomor 6 tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express.
Nah, di sini kita gabungkan, dibagi dua rata-ratanya, dan di sini dikapalkan itu shipper ID-nya itu sama dengan 1. Saya menggunakan 1 karena SPD Express itu terletak pada shipper ID nomor 1 supaya lebih mudah. Dan sini saya menggabungkan beberapa tabel, ada tabel produk, order details, order, lalu shippers. Oke, langsung saja saya run. Nah, di sini atau rata-ratanya itu ada 133. Oke, lanjut ke bagian C pada nomor 5. Sini tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Jadi di sini saya pakai function AVJ, di mana unit price-nya saya misalkan rata-rata, lalu saya gabungkan dari tabel suppliers, produk dari kolom supplier ID, dan saya gabungkan lagi tabel kategoris, yang di mana menggunakan kolom kategori ID. Dan saya tentukan company name-nya itu harus Grandma Kelly's Homestead, dan kategori ID-nya itu 1, dan kategori ID 1 itu sama dengan beverage. Oke, langsung saja saya run. Di sini tidak ada, jadi tidak ada datanya. Oke, lanjut ke nomor 6. Tabelkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Sehari semua pengiriman barang ke Brazil. Nah, di sini harinya saya tentukan harinya, saya ekstrak pengiriman, lalu pemesanan, rata-rata dari order dan customer, pakai ship country ya. Dari kolom ship country dari order dan kolom country dari customer. Lalu saya tentukan masing-masing yaitu Brazil. Oke. Sini munculnya 6,9 sekian. Lanjut ke nomor 7, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Oke, lanjut ke ini, select AVJ atau average dari unit price. Nah, oke. Di sini buat rata-rata, dan di sini saya ubah pakai function std_def, lalu p unit price. Oke, dari produk, tabel produk digabungkan dengan kategoris menggunakan kolom kategori ID, dan di mana bertipe condiments, dan kategori ID yang bertipe condiments itu kategori ID-nya 2. Oke, langsung saja saya run. Nah, di sini sudah muncul ya, ada rata-rata 22, sekian dan standar deviasinya itu 10,3 sekian. Oke, lanjut ke bagian D, select into. Sini pada nomor 5 dan 6. Oke, untuk yang nomor 5 itu buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Jadi di sini saya buat UK into order UK dari employees, joinkan dengan orders, lalu tentukan melalui kolom employee ID. Nah, di sini saya tentukan kontennya UK, dan di sini saya telah mengerannya, jadi saya hanya memegang saja. Nah, di sini sudah terbuat ya, di mana country-nya itu UK semua. Oh, maaf. Kodenya UK semua, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Di sini buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Jadi saya membuat tabel add primary key pada tabel employee USA ke kolom employee ID. Dan saya rubah foreign key pada order USA menuju ke employee USA, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.